kembali lagi di Nadinet. Bye-bye. Bingung kan lu. Dina. Oke guys, perkenalkan nama gue Dina, anak ketiga. Aku Dita, anak kedua Dan Aku Nana, anak pertama. Yay! Hari ini ada kita temanya nggak Dina Sukma Harapan? temanya kayaknya keluarga sih. Dina Antara kayak hubungan keluarga pernikahan. Gue tuh family girl gitu. Family girl. Family Family girl. girl. Because I'm not a man, so I'm a girl. A girl. I'm so sorry, my English is so British, you know, like. Gue kalau lagi perang di komen-komen orang pasti gue dibilang, bahasa Inggris lo jelek banget. Demi apa? Sumpah, demi apa? The hell? Kenapa sih kalau kan ngejelek-jelekin nih misalnya Lo juga jangan nge-head comment jangan lo. nge-head comment, gue kasih fakta gitu, fakta K-pop ya. Ya elah. Kita tahu. Pasti terus akhirnya karena mungkin gue bener omongan gue itu, terus dia pasti nyerangnya gini. Iya, tapi benerin dulu bahasa Inggris lo. Tapi Percayalah Mbak. benerin dulu grammar lo. Percayalah Mbak, setiap orang yang berargumen tapi dia udah nyerang hal lain, berarti dia sudah kehabisan Kata-kata. Makanya pasti gue grammar lo sejelek itu. Enggak No, sih, enggak it's sih. okay. It's okay, it's fine. Sebenarnya mereka juga nggak peduli grammar kan Mbak? Mereka cuma kayak, jelek. Aduh, udah gue ngomong apa? Oh, grammar gitu. Basi lu nyerang kakak gue lu. Tahu, berani lah sini sama gua. Udah, oke. Kembali ke topik. So without further ado, Let's let's start with our first story. Ih, grammarnya jelek. Oh. Cerita pertama. Salah nggak sih jika saya mendengarkan saran ibu saya untuk menceraikan suami? Halo, saya wanita pekerja dan telah menikah hampir 4 tahun dan belum memiliki anak. Dikarenakan setelah 1 tahun menikah, saya tak kunjung hamil. Akhirnya saya dan suami memutuskan untuk pergi ke beberapa dokter untuk memeriksa kondisi kami. Ternyata dokter memvonis suami saya tidak memiliki sperma atau nul. Gue nggak tahu nih istilah dokternya, pokoknya cerita kayak gitu ya. Hal ini membuat kami amat sangat terpuruk. Tapi setelah dibicarakan, kami sepakat untuk tidak terlalu memikirkannya dan menerima semuanya. Dan dari awal pernikahan memang sebetulnya sudah banyak masalah. Dari keuangan, awalnya suami saya bekerja kantoran 9 to 5. Lalu resign tanpa memberitahu saya. Dan dia malah meneruskan usaha yang dikelola oleh ayahnya. Saya kecewa saat mengetahuinya karena dia tidak pernah mengajak saya untuk berdiskusi. Semenjak itu suami saya jarang ada pemasukan dan mulai berhutang. Lalu dia mulai sekali membohongi saya. Dia pernah bilang bahwa dia ingin meminjam mobil saya untuk keperluan usahanya agar kemana-mana mudah. Tapi nyatanya mobil saya malah digadaikan. Lagi-lagi dengan alasan untuk usaha ayahnya. Ketika masalah mulai mereda, tahun berikutnya suami saya diam-diam mengambil kredit motor tanpa sepengetahuan saya. Dan saya tidak tahu karena dia menyimpan motor tersebut di rumah orang tuanya. Dan dia menggunakan motor saya untuk berpergian. For your information saja nih ya, saya dan suami tinggal di rumah ibu saya. Ayah saya sudah lama meninggal. Saya mengetahui jika suami mengkredit motor karena ada debt collector menagih ke rumah ibu saya. Ibu saya syok dan marah, begitupun saya. Karena info dari pihak kredit motor tersebut dibeli menggunakan nama saya. Saya kesal dan segera pergi ke rumah orang tuanya. Tapi orang tuanya seakan lepas tangan. Saya tahu dia anak pertama, jadi semua dilimpahkan ke dia. Tapi saya rasa ini sudah keterlaluan. Malamnya saya menanyakan semuanya ke suami saya. Namun dia beralasan dia melakukan ini semua untuk orang tuanya. Dan meminta saya untuk mencoba mengerti posisinya. Saya benar-benar marah karena semua hal yang dilakukannya itu di belakang saya. Tak ada niatnya untuk mengajak saya membicarakan semuanya. Tapi di satu sisi saya kasihan dengan dia karena selalu menjadi tulang punggung keluarga. Padahal dia punya 2 adik laki-laki yang semestinya bisa membantu mengeringankan bebannya. Akhirnya saya kembali mencoba untuk memaafkannya. Your mistake. Namun kejadian kembali terulang. Dia menggadaikan BPKP motor saya. Ya, lagi-lagi dia melakukannya diam-diam tanpa membicarakan apapun pada saya. Saya kesal sudah sampai puncaknya. Dia selalu beralasan karena butuh uang untuk usaha ayahnya yang sedang tidak baik-baik saja. Tapi masa iya saya yang harus terus menjadi korban? Dia juga sudah jarang menafkahi saya. Akhirnya saya mengusirnya dari rumah. Namun ibu saya menyarankan untuk segera menceraikan suami saya. Karena dia merasa ini semua sudah keterlaluan. Untuk saat ini kami sudah tidak serumah. Saya butuh waktu untuk berpikir. Jadi apakah saya harus bercerai seperti saran ibu saya? Tapi jika saya milih untuk memaafkan suami saya, apakah perasaan ibu saya akan baik-baik saja?
Itu sih sudah Tuh ya, awal udah ceraiin aja sih. Maksudnya harus suaminya tuh harus set boundaries gitu loh. Sekarang Iya. papa mama, sekarang aku tuh udah nikah. Jadi boundariesnya tuh aku bakal ngebantu Bantu yang sampai aku segini. bisa aja. Iya. Kalau seandainya ini aku mesti ngobrol dulu sama istri aku gitu. Dan ini tuh dia ngelakuin kayak 180 derajat kebalikannya, dia lebih milih buat diem-diem di depan istrinya, buat ngebantuin orang tuanya, tapi semuanya pakai nama istrinya. What the heck? Nggak ini sih. Mencahaya. Kasian banget sih istrinya. Ya udah, ibunya juga pasti Nggak tega lah ngeliat nggak anaknya tega begitu. ngeliat anaknya. Maksudnya lo tinggal di rumah ibunya, jadi ya ibunya mau nggak mau pasti tahu gitu. Apalagi biasanya kan ibu mertua paling sayang sama ini kan mantu cowok. Apa ibunya aja bilang Udah cerai aja, udah itu keterlaluan means a banget. lot sih. Jadi kayaknya udah lo ikutin ibu lo aja sih. Iya, kayaknya berpisah aja sih. Sekarang coba lo Kayaknya nggak ada alasan buat dia maafin juga sih. ya coba sekarang lo bertahan. Terus gimana? Apalagi yang lama-lama ntar mau Apa rumah lo yang dijual bakal lo secara. harapin dari suami lo? Apakah suami lo bakal berubah? No, nope, it's not going to happen. Jangan berubah apalagi itu. Apalagi apakah suami lo bakal berubah terus? Ini kayaknya enggak sih. Jadi kayaknya lo tuh cuman kayak jalan di mud gitu, kayak di lumpur gitu, lo sendirian capek, tapi lo sendirian gitu. Tapi apa karena dia nggak bisa tahu dia nggak bisa punya anak gitu ya, kayak dia tahu dia nggak bakal punya Sebenarnya keturunan, kalau- terus jadi dia kayak pingin ya udahlah gue ngabdi ke orang tua aja, tapi tapi kayak nggak mungkin ya. Tapi kalau setahu gue sperma itu bisa kayak dibenerin gitu dengan minum obat, terus pola hidupnya dibenerin gitu. Tapi bisa kalau gue baca sih kalau namanya nggak ada sperma itu nol, jadi cuma ada air mani gitu loh mbak. Jadi emang bener ada tuh nama istilahnya apa ya? Pokoknya apa gitu. Nanti gue tulisin di sini namanya. Asik. Biar kan Google Dita bekerja. Iya, tapi kalau menurut gue bener sih udah istrinya lo cabut aja deh mendingan. nggak, dengan cara dia cerita aja kayak terjadi lagi, kayak lagunya Peter Pan dan terjadi lagi. Kayak menurut gue Lo sih udah. Lo kalau nggak mau cerai sama suami lo, mau ngarepin apa lagi yang bakal digade sama dia? Tahu nanti tiba-tiba assalamualaikum ibu, Rumah dari ibu debt disita. collector, dari helikopter sih, debt collector. Bu, permisi bu. Ibu kayaknya ini rumahnya harus kita sita deh bu, karena suami ibu lo nanti tidur di mana juga, udah mendingan nggak usah ngambil resiko-resiko lah. Ya lah, Tinggalin kayaknya aja. kan orang tua lo juga tinggal nyokap lo doang kan. Toh nyokap lo tuh nyuruh cerai tuh karena alasannya tuh ada depan mata real gitu, nggak yang cuma dibuat-buat karena ibu lo nggak suka sama suami lo atau apa gimana. Jadi kayaknya saran ibu lo perlu lo dengerin dan lo iniin sih. Ya, mungkin ibu lo juga kayak kemarin lo bilang kan Tak, kalau misalnya udah pakai nama istri berarti nama dia udah jelek banget dong. Iya. Udah di blacklist parah gitu. exactly. Banyak lagi utangnya. Dan alasannya tuh kayak cuma buat ya ngertiin posisi aku, ya kamu juga ngertiin posisi aku dong ya, tapi lo nggak mau ngertiin posisi. Lo pernah nggak ngertiin dengan dari lo resign aja dan lo nggak cerita ke bini lo aja, lo tuh kayak udah nggak menghargai, iya udah nggak menghargai kehadiran bini lo. Dia bini lo maksudnya bukan mesin pencetak uang yang kayak lo cuma bisa pinjem banget, egois banget. Di saat dia ada debt collector ke rumah lagi kredit motor aja, dia kan ke rumah orang tua suaminya kan, kayak orang tuanya juga kayak lepas tangan aja nggak ini. Ya udahlah, udah itu bukan ke suami dong, ke sekeluarga udah red flag kalau menurut gue. Red flag. So kabur aja sih mending. Ya pokoknya not your business, not your circus, so stay away from it. So yeah, I think it's better. Apalagi lo udah kerja, lo bisa menghidupi diri lo sendiri, so ya lo juga nggak bakal kehilangan apapun kok. Yes, clock it. Walaupun ada nama cicilan motor atas nama lo, but it's okay. Ambil aja motornya. Iya, motornya bisa diambil aja. Lagi nyicil tapi nggak mau bayar, gimana sih? Kocak. Siapa sih? Bukan, udah nama itu. Pokoknya udah lebih cerai aja lah. Aku lelah Ya, deh sama denger namain. cerita-cerita kayak gini. Kenapa sih suami-suami itu banyak banget masalahnya gitu? Sumpah ya, akhir-akhir ini tuh terus tau gak sih lo yang lagi viral, si Ohim, suaminya si Salsabila, dia tuh bilang gini kayak, kalau seandainya istri gue pengen beli sesuatu ya dia mesti cari uangnya sendiri dong. Kalau seandainya gue mesti nyari Gue juga, ngerasa kayak babu. gue ngerasa kayak babu. Ini tuh nggak apple to apple gitu nun. Terus dia kalau ngojek makanan beli sendiri nun, istrinya disuruh ngangkat galon sendiri. Ya ampun. Makanya dia tuh sekarang tuh lagi dijelek-jelekin banget di TikTok, namanya Princess Ohim, karena dia tuh nggak mau ngelakuin apa-apa.
Ya maksudnya Kenapa kan lo sih? kan kepala Why? keluarga ya, lo tuh juga harus Why? kayak, karena kan semua emang nggak dari. Sebelum itu orang jadi istri lo, dia tuh anak kesayangan bapaknya. Lo tahu? Anak orang Bapaknya tuh anak kagak yang bakalan ngedesak. ngebiarin dia ngangkat-ngangkat galon tuh, nggak bakal sih. Kayaknya emang belum siap nikah aja Kalau nggak belum sih? siap nikah, jangan menikah. Jangan cuma karena lo belum nikah terus umur lo udah 35 terus lo kayak ambil jalan tengah, yang penting gue nikah deh, nggak gitu juga. Nggak ada kata terlambat buat nikah sih kalau menurut gue. Kalau seandainya 35 tahun, 45 tahun lo ngerasa belum siap, ya udah. Tunggu sampai siap. Sendiri aja. Maksudnya lo kalau lo nikah terus lo kayak menyia-nyiakan istri lo tuh, lo kayak menghancurkan hidup orang lain gitu, tahu Iya kayak. benar. Lagian juga nanti lo kan di itu lo apa diperhitungkan, dipertanggungjawabkan depan Di Allah akhirat. tahu di akhirat. Iya Kamu udah makanya jadi ngapain orang aja tuh ya jadi udah gitu, suami? yang normal-normal aja. Gimana kamu? Oke, kalau misalnya emang dia suka minjem atau ngegade terus dia minta istrinya untuk ngertiin posisi dia, ya lo kalau ada apa-apa ya lo minta keputusan istri lo juga. Lo ajak istri lo yang fair, lo Fair. ajak istri lo diskusi. Lo juga buka-bukaan bisnis bapak lo tuh apa, usaha bapak lo apa, kok butuh uang terus nih, bisnis usaha lo apa, emang keluarga lo yang butuh duit. Jadi kan harus kayak buka kartu aja udah nikah. Lo curhatnya kayak bininya juga pasti, kalau dia cerita ngerti, kayak bininya juga bakal ngerti sih. Gue paling kesel deh kalau ada suami istri tapi kayak masih kucing-kucingan gitu. Iya. Kayak buat apa gitu, lo tuh seumur hidup ngapain kucing-kucingan, pasti ketahuan juga Pasti gitu. bakal ketahuan karena lo ya serumah. Gue Satu sih kamar kalau mandi, tahu satu suami gue, kasur gitu. lo tuh kalau tahu suami gue tiba-tiba bilang aku udah resign ya, gue kayak apa coba, What the apa heck? coba, mendingan lo kayak What the heck? dia kayak gue nggak Itu suka. mending kalau misalnya bilang, oh tiba-tiba teman kantornya bilang, iya ada barang-barang mau dipulangin nggak, emang dia nggak kerja. Oh Dia my resign atau pindah di orang lain god. gitu. Wah, Maksudnya kan itu kayak nikah kan Iya, bukan betul. pacaran ya, ada keikatan emosional, ikatan keuangan, ikatan gitu, jadi kayak lo nggak bisa nggak bisa mutusin Pernikahan itu sesuatu. adalah Iya. dimana dua orang menjadi satu. Jadi literally tuh nggak ada yang bisa. iya, lo maksud gue sembunyiin. even lo apapun ya lo ngomongnya ke bini lo gitu, buka kartu aja. Cupu lo jadi suami, mending gak usah nikah, tau gak, urusinnya keluarga lo sendiri, gak usah ngurusin keluarga orang. Nelu. Next time. Pokoknya lo kesel banget gue. Kenapa ya? Lama. Astagfirullahaladzim. Semangat ya untuk kamu, semoga, gue sih berharapnya lo bener Cerai cerai, aja mengikuti udah. urusan ibu lo, soalnya Ya. ibu lo minta lo cerai itu alasannya valid banget, dia nggak pingin Valid lo tuh banget. menderita, dia Yes. nggak pingin lo ngeliat lo sedih, apalagi Iya. soalnya dia serumah sama lo, jadi Dan dia dia pasti tuh dan ibu lo tahu. ngeliatnya tuh nggak sekali dua kali gitu loh, kayak udah berulang-ulang kali, Jadi kayak dia udah kayak- ngasih kesempatan. Oke, ternyata kayaknya tabiat deh nih, udah dia cerai Iya, aja kata ibunya. Ibunya jadi fakta juga kayak Dia udah tabiat deh nih anak. Udah cabut. jadi Bisa jangan aja deh. jangan ngancurin perasaan ibu lo lagi sih, so Exactly. semangat ya guys, pokoknya pisah. Oke, semoga ada cerita selanjutnya. Kedua, Salah nggak sih kalau saya minta cerai karena kelakuannya? Tuh cerai lagi. Di Dasim kayaknya sibuk banget nih ya. Dari kemarin ya. hobi. Saya ikrar umur 30 tahun. Saya sudah menikah kurang lebih 2,5 tahun. Saya anak pertama dari 2 bersaudara dan suami saya adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Kami sama-sama anak pertama yang pasti wataknya sama-sama keras. Awal saya kenal dengan suami memang susah sekali beradaptasi dengan watak kami yang sama-sama batu. Tapi setelah 4 tahun bersama, saya mulai mengerti dan ketika menikah pun saya berusaha menjadi makmum yang baik buat dia. Saya dan suami sama-sama karyawan. Hidup kami tidak mewah, tapi alhamdulillah cukup. Meskipun masih tinggal di rumah orang tua suami. Tapi mertua saya baik sekali. Kami membiayai kuliah adik kami masing-masing. Saya pun tidak keberatan masalah itu karena sudah kami bicarakan sebelum kami menikah. Namun permasalahan dimulai saat bapak mertua saya meninggal dunia tepat 4 bulan setelah kami menikah. Beliau sudah lama menderita sirosis hati. Hingga 2 bulan sebelum kepulangannya beliau didiagnosis kanker hati. Suami saya yang awalnya memang tipe anak yang tunduk pada bapaknya yang mendidiknya dengan tegas, seketika menjadi ayam yang sudah lama dikurung dan lepas dari kandang. Setiap hari dia pulang larut malam hingga dini hari hanya untuk menghabiskan waktu dengan temannya. Ngopi tidak kenal waktu. Pulang kerja mandi langsung berangkat ngopi tanpa mempedulikan istrinya sendirian di kamar setiap malam.
Apakah saya hanya diam saja? Awalnya saya protes setiap hari, tapi lama-lama saya capek. Semenjak bapaknya meninggal, dia tidak pernah memberi saya nafkah dengan alasan harus membiayai adiknya. Biasanya sebulan saya diberikan 1 juta. Itu murni untuk kebutuhan pribadi saya. Tapi saya tabung karena gaji saya sudah cukup. Baiklah, saya ikhlas. Toh saya tidak kekurangan dan beliau juga masih menanggung uang belanja dan lain-lain. Puncaknya adalah saat tiba-tiba ada debt collector dari bank KPR swasta mendatangi rumah. Mengatakan bahwa suami saya menggadaikan motornya sebesar 12 juta dan baru dibayar sekali. Di bulan itu dia menunggak sampai akhir bulan dan tidak bisa dihubungi hingga harus ke rumah. Ibu mertua saya langsung sakit saat itu. Sebulan setelah itu, tepatnya di bulan September, kami sekeluarga, bahkan saudara, tetangga, kawan kantor, suami saya dapat WA blast dari DC pinjol. Dan itu tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Saya stres, frustasi saat itu. Mental saya benar-benar down. Bagaimana tidak? Masalah yang kemarin belum selesai, tagihan gadai motor, saya bayar setiap bulan pakai uang pribadi saya. Malah sekarang dalam sehari saya harus dimaki puluhan orang dari pinjol berbeda. Saya dikatain perek, istri maling, istri penipu, makan uang haram. Ya Allah. Lalu apakah suami saya berhenti? Tentu saja tidak. Dia terus-terusan menghutang, seakan-akan berhutang sudah mendarah daging padanya. Saya sudah tidak tahu harus berbuat apa karena sudah habis semua apa yang kami punya. Saya ingin menjual perhiasan mahar, tapi sama ibu mertua tidak diperbolehkan, walaupun gelang sudah ikut terjual. 5 bulan, debt collector dari pinjol bergantian datang setiap tanggal 10. Tapi tetap saja ibu mertua saya selalu menghadapi dan mengatakan belum bisa membayar. Saya menanyakan kemana semua uang yang dia pinjam, habis kemana? Setelah saya desak, akhirnya ketahuan ternyata dia ketagihan judi online. Dunia saya seakan runtuh, perjuangan saya selama ini seakan-akan hilang dan tak ada artinya. Saya lelah sekali dan memberanikan diri untuk meminta pisah. Namun ibu mertua saya menangis dan meminta maaf. Meminta saya untuk tetap di sampingnya menemaninya. Tapi di satu sisi saya sudah lelah dengan semuanya. Jadi saya harus bagaimana? Saya sudah kehabisan tenaga untuk marah dan menangis. Andai orang tua saya tahu bagaimana perasaan mereka yang sudah mempercayakan anaknya pada orang yang tidak bertanggung jawab. Gila. Jadi salah nggak sih kalau saya ingin bercerai? Enggak. Dan lo tau gak sih pengadilan agama kalau seandainya, biasanya kan kalau pengadilan agama tuh kan ada kayak coba deh mediasi gitu ya. Tapi kalau seandainya udah dibilang alasan alasan cerainya apa, pinjol sama judul, udah dia langsung disahin tuh, nggak ada mediasi lagi. Oh ya gitu? Aku baru tahu. Nggak ada mediasi. Jadi katanya sih kalau pengen cepet nikahnya tuh ngomongnya kayak judul. Makanya Jadi dia tuh nggak dimediasi lagi karena pasti udah tahu deh tuh. Biasanya kan kalau soalnya seandainya kayak bakal istri ini sih. yang minta cerai tuh pasti kan biasa kan dimediasi dulu, coba dia dipikir-pikir lagi gimana cuman kalau Itu lama. Tapi suaminya berubahnya tuh sejak ayahnya meninggal gitu. Jadi emang selama ini dia kayaknya takut sama bapaknya ya. ya Jadi bapaknya meninggal dia langsung kayak liar nakal gitu. brutal dan membuat semua orang menjadi Jadi gentar. kesal. Haha. Suami. Lagian juga lo ngapain ngopi malam-malam? Ya, cowok kan Nggak mau tidur. gue rasa tuh dia kenal judol atau apa tuh gara-gara perkumpulannya itu lagi sih. Iya benar. Kan nggak mungkin banget dia tiba-tiba tahu gitu kan. Berarti emang Makanya circle nggak usah suaminya udah nggak baik, udah nggak ngopi, bagus. makanya ngaji. Lagi lo kalau emang lo mau ngopi ajak istri lo kan juga belum punya anak. Kenapa sih? Iya, Kenapa sih suami-suami ini? Lagian juga ibu mertua jangan egois, Bu. Jangan nangis-nangis minta maaf terus nyuruh istrinya ini. Ibu kalau seandainya di posisi anaknya, mau nggak ibu punya suami kayak begitu? Pusing ibu, ya Allah itu orang. Ini perempuan udah dikatain perek, dikatain maling, dikatain Tapi emang penipu. gitu ya pinjol tuh emang lo Gue nggak kasar-kasar. tahu sih. Gue nggak pernah tahu sih. Gue pernah kerja menjadi resepsionis dan itu emang bener kasar banget. Literally. Pinjol-pinjol itu kasar. Even kita yang cuma terima telepon, ya panggil dong temen lo. Jangan suka ngupetin orang lo, nipu lo, ini lo, gitu-gitu tuh emang drill kata-kata kotor keluar. Dan emang kalau gue langsung matiin telepon tuh dia tuh bakal nelfon terus yang bikin kita stres. Nelfon, halo, kenapa kan kantor kan harus profesional, halo dengan PT ini ya misalnya, cuman tutup. Itu tuh berkali-kali sampai puluhan kali dan itu tuh bikin stres dan nggak bisa. Kita kan nggak bisa ngefilter kan telepon masuk tuh dari mana. Itu tuh ya Allah mbak, gue kalau udah dapet begitu gue benci banget sama, soalnya even gue sambungin ke orangnya, orang nggak bakal mau ngomong. Jadi emang balik lagi ke resepsionis kan, jadi ya gitulah malapetakannya.
Ayo, ayo, ayo. Kita ditagih hutang yang bukan hutang kita. Iya Kasian benar. banget sosial. Apalagi zaman sekarang gitu kan. Kalau dulu aja kan Nggak ada gitu kan. jarang gitu kan debt collector Mm-mm. paling kartu kredit atau pinjaman gitu. Kadang sekarang kartu kredit emang sopan nagihnya dari bank ya. Tapi lama-lama kalau kitanya nggak nyambungin dia bisa kasar juga. Tapi nggak ngeluarin kata-kata kasar, tapi mulut nadanya ngebentak dan teriak gitu. Ya kalau udah begitu ngangkat telepon nih, tek, itu tuh udah bisa carian bakal bad mood. Karena dia nelfoninnya bener-bener kadang dia Gila-gilaan. kadang dia nelpon, kita angkat dia cuma kayak gue teleponin terus loh. Gitu tutup. Oh my gitu. Karena emang cara kerja mereka gitu kayaknya. Makanya biadab banget. Kerjanya emang udah dan berisik Mbak di belakang-belakangnya. Jadi yang lain juga nelfonin. Emang kata-kata kasar keluar aja. Kayak Tapi anjing temen lo tuh mana gitu-gitu. tapi seandainya kalau dia misalnya dia diawasi sama OJK, emang boleh kolektornya juga ngomong-ngomong kasar gitu? Ya? Kayaknya OJK juga nggak, harusnya sih Harusnya nggak nggak boleh ya. Nggak berfungsi. OJK kan juga udah kayaknya kalau nerima suap mah Iya, wow. OJK juga nggak bagus kalau menurut kamu. Logonya doang OJK. Gila, serem banget ya. Yang kemarin dan Abang Sari itu tuh yang Duda Harlino kan itu diawasi OJK tapi duitnya tetap aja hilang. Jadi nggak ngejamin ya? Jadi misalnya kalau emang udah masalah, kalau misalkan emang kesulitan uang karena emang nggak ada uang ya nggak apa-apa gitu, lo masih bisa pertahanin rumah tangga lo. Tapi kalau emang udah bawa pinjol itu kayaknya udah bakal never ending story Pinjol gitu dan loh. judal udah tuh. Pinjal gitu. Lingkaran setan itu. Bool. Astagfirullah. Ya maksud gue cerai sih, even ibu mertua lo gitu udah lo gak usah kasihan sama ibu mertua lo. Kasihani diri sendiri. Kehidupan mertua lo yang begitu, ya kehidupan lo yang begitu ya, lo kan juga anak yang dibesarkan oleh orang tua lo juga gitu kan. Ya. Apalagi di sini lo bilang orang tua lo kayaknya belum tahu kan. So Ya, bisa aja sih gitu. Jangan ya betul. lo juga Mereka nggak berhak tahu juga sih. Betul. Cuman- Lo jangan terlalu jadi people pleaser. Kalau emang lo nggak happy di pernikahan lo, ya dan di keadaan kayak lo nggak mungkin ada yang happy sih. Jadi mendingan lo cabut aja sih. Gitu. Apalagi kan dia udah punya- cukup berkorbannya. udah. Soalnya emang dari ceritanya kan juga kayak Kenapa bertubi-tubi sih? gitu kan. So ya. Tapi suami. Tapi lo ngebayangin gak sih berapa banyak orang-orang yang ngajuin cerai gara-gara pinjol dan judol, gila ya. Kayaknya tuh Karena lagi tuh kita tuh mainstream banget emang di Indonesia gak sih? Karena emang kita tuh satu, orang-orang kita tuh konsumtif. Yang kedua emang kayaknya emang pemerintahnya kan emang kurang ajar kan kayak gitu. Terus gaya hidup tuh juga makin tinggi Mbak, sedangkan gajinya pas-pas kehidupan Yes. yang ngejalanin judul sama pinjol juga orang-orang yang kaya-kaya di sana. Jadi ya makanya pemerintah tuh mau kita tuh selalu bodoh, jadinya kita bisa dibodoh-bodohin. Karena pinjol itu kan kayak pinjol, judul itu kan menjual harapan. Orang-orang ngerasa bakalan Ya, gitu. kalau suami gue cerita, temen aku ada yang judul, terus dia menangnya 10 juta, gue tuh gak pernah ada uangnya, gue cuma nanya satu hal sama dia, balik, modalnya berapa? Modalnya berapa? Nggak mungkin tuh dia dikasih menang 10 juta terus ngeluarin duitnya cuma kayak 100-200 ribu. Pokoknya jangan punya pikiran tuh dapat Bisa kaya dari judul. Nggak datengin uang secara instan gitu loh. Kan orang-orang yang main judul tuh pingin uang tapi nggak mau kerja keras kayaknya gitu. Jadi nggak ngegerak-gerakin jari gitu. Anda siapa? Emang Anda pejabat? Anda bukan pewaris. Kita perintis. Kalian perintis kerja. Balik ke ikrar, mendingan lo cerai aja. Tanggung jawab sama kehidupan lo dan adik-adik lo aja kan. Kata lo kan lo juga masih nguliahin adik lo. Mendingan uangnya lo gunakan secara yang baik. Terus menurut gue lo cerai, ganti nomor handphone. Jadi tuh judul udah online itu nggak bakal ngubungin lo. Apalagi kan pindah dia rumah juga. Apalagi kan dia juga nggak kan ke rumah ibunya. Dan dia kan juga nggak pakai nama lo. Jadi kayak lo nothing tulus juga kan yang bakal dikejar dia juga. So lo nggak ada kewajiban untuk ngelunasin semua utang-utang suami lo yang misalnya lo nggak menikmati itu sama sekali. Literally. Gitu. Dari uang yang bank yang dia gade motor kan masih lo lunasin. Menurut gue lo nggak usah stop. Kehidupan lo tuh lebih berarti dari itu. Tapi Dek, kamu kan suka kolektor judul gitu. Hal yang paling buruk yang kamu tahu yang dilakuin sama si kolektor itu
buat nagih uang itu apa? ngata-ngatain kasar gitu. Ngata-ngatain kasar. Jadi nggak pernah lebih parah Nggak dari pernah lebih kayak maksudnya sampai benar-benar Soalnya kayak kalau nyulik atau kalau fisik enggak sih gitu enggak. nggak ya? Kalau emang gitu, soalnya pernah sama orang kantor gue dibantuin kayak, ya udah bapak ke kantor aja kalau nggak percaya, dan katanya dia emang nggak bakal ke kantor, emang kayak cuma berani lewat. Telepon aja. Kecuali kalau yang motor, cicil-cicilan motor gitu, yang matalang itu. Yang matel-matel. Dia baru bisa kan kalau kayak gitu. Kalau Iya, yang dia- judos tuh, so gue cuma Iya. berani kasar di kata-kata aja sih. Setahu gue ya, tapi gue nggak tahu Oke, kejadiannya, oke. soalnya gue nggak tahu nih sama pinjol. Soalnya gue bener-bener nggak punya orang deket yang kayak Iya, pinjol sama. terus yang Kalau gue sih gitu sih, Oke, orang-orang oke, kan. oke, oke. Tapi enggak. Oke, cerita berikutnya. Semangat ya. Cerita terakhir untuk episode ini. Salah nggak sih kalau istri saya memilih pisah rumah karena agama? Apa ini agama? Kami sudah menikah hampir 10 tahun. Awalnya saya merasa bahagia dengan kehidupan pernikahan kami. Apalagi kami sudah mempunyai 2 orang anak yang amat kami sayangi. Namun istri saya menjadi semakin strict dalam menegakkan agama hukum Islam. Gue takut nih bacanya soalnya. Sewaktu anak-anak masih kecil, saya stres sendiri mendengar bentakan keras setiap waktu. Tentang anak-anak yang malas mengaji, tentang anak-anak yang tidak bersolat di tepat waktu, dan lain-lain. Bahkan suatu hari ketika mereka ketinggalan sholat asar karena kegiatan sekolah, istriku marah sejadi-jadinya. Anak-anak yang waktu itu masih SD ini kerap dibentak-bentak bahwa ketinggalan satu sholat adalah seperti kehilangan dunia dan seisinya. Sejalan dengan ia makin fundamentalis dalam ritual, saya tetap liberal dalam berislam, tapi tetap menjalankan Islam dalam keseharian. Perbedaan pandangan ini membuat ia menjadi mendiamkan saya selama bertahun-tahun. Tanpa intimasi, tanpa cinta, saya berada di perkawinan yang loveless. Perbedaan kami dalam menyikapi keseharian semakin tajam. Misalnya ketika ia menolak vaksinisasi anak karena meragukan kehalalannya. Juga ketika anak lulus SMA dan pertama kalinya pacaran, ia menganggap saya sebagai ayah yang gagal dan tidak pantas lagi menjadi imam dalam keluarga. 2 tahun yang lalu, ia memutuskan untuk keluar dari rumah. Ia tinggal di apartemen dekat tempat kerjanya. Kedua anak-anak tinggal berserumah dengan saya. Depresi yang karena bertahun-tahun karena sexless dan loveless marriage. Ditambah lagi dengan dia yang tidak memberikan kejelasan dalam hubungan kami. Karena lelah, akhirnya saya memutuskan untuk menceraikannya dan bilang kepadanya bahwa saya tidak ingin menahannya dan berharap dia bertemu dengan imam yang sesuai dengan harapannya. Jujur, saya masih mencintainya, tapi saya sudah selesai meratapi nasib. Time to move on, katanya gitu. Kalau seandainya dia benar-benar ngejalanin agama, dia nggak ngelakuin hal yang dia lakuin sih. Ya sih, itu Yang juga. paling dasar kan tugas istri itu untuk melayani suami di kasur ya. Indeed. Itu aja Kebutuhan gitu. laki-laki. Kebutuhan laki-laki Iya. aja nggak, kebutuhan Soalnya suami aja nggak kalau dikasih. ngomongin hal-hal gini sih sebetulnya sensitif banget ya. Tapi menurut gue kebanyakan orang, ada orang di sekitar gue juga yang gue ngomong biar nggak salah. Dia tuh agama banget, tapi dia tuh kayak punya banyak hal alasan buat nutupin kejelekannya tuh dengan agama gitu, ngerti gak sih? Ya. Ya kan? Cari pembenaran aja Iya. atas hal-hal ya. Dan dia kalau ngeliat orang yang kayak gimana ya, beda sedikit sama pandangan dia tentang Islam juga, sama dia langsung kayak kok kamu bisa punya pikiran kayak gitu, kamu tuh Islamnya kayaknya kayak langsung dengan agama tuh ngejudging gitu. Ya. Makanya Padahal di Islam sendiri kan nggak boleh kayak gitu Iya. ya. Makanya gue di sini sih pas gue dapet cerita ini, gue sih lebih serak ke suaminya sih. Iya. Maksudnya nggak usah sampai terlalu, apalagi anak-anak yang masih belajar ya, nggak usah harus dibentak-bentak. Kayak anak kan kalau dibentak gitu malah kayak makin ada penolakan gitu nggak sih dalam diri dia. Pertama anak tuh ngelihat apa yang dia lihat, Iya. ngelakuin apa yang dia lihat, Cukup bukan orang apa yang tuanya dia dengar. nyontohin sholat 5 waktu yang Iya, baik, betul. kayaknya anaknya juga bakal ngikut deh. Maksudnya nggak harus sampai, apalagi mereka masih anak-anak sih. Iya. Aku pas nulis gue sebetulnya kesel karena emang di sekeliling gue ada orang yang kayak gitu, jadi kayak kadang gue pikir orang-orang kayak gini nih yang bikin agama gue tuh jelek di mata orang lain. Iya. Gue tuh kayak gitu. Bisa dibilang orang-orang yang sok alim padahal dia nggak ngerti. Iya. Iya, Jadi dia kayak cuma nyari pembenaran. Maksudnya dia belajarnya itu nggak benar-benar full dari A sampai Z, tapi ya dia misalnya cuman ngambil B sama D-nya doang nih tapi buat dia seakan-akan tuh tahu buat nutupin gitu. buat nyari justifikasi atas perlakuannya dia di kehidupan dia sehari-hari gitu. Iya, makanya kadang tuh kan agama kan sekarang emang jadi bahan yang serius kan, nggak bisa bercandain gini-gini. Kalau menurut gue sih
emang kadang orang Islamnya sendiri sih yang bikin Iya. Islam tuh jadi jelek di mata orang Kalau gitu. kata Ustadz Felix Siau, Iya kayak agama Islam itu kata kerja. Jadi lo harus terus nyari tahu, belajar gitu. Dan kalau lo tahu belajar, pokoknya masih dasar aja kayak apa sih kewajiban istri sama suami gitu aja, iya gampang gitu deh. dulu. Lo bilang suami lo itu ya beginilah ginilah, tapi lo membuat suami lo kesepian. Ya. Iya, lu sendiri kan ngeliat Heeh, diri sendiri gitu. Kan kita kan juga nggak boleh nolak kalau suami minta, itu kan emang udah Kewajiban. lo aja dari situnya udah Lo lalai. tau Terus kan lo kayak hukumannya kalau seandainya lo nolak apa? Lo dihina sama malaikat sampai azan. Sampai besok paginya Nun ya. iya maksudnya basicnya aja. Makanya itu dia sampai sekarang masih ini karena dia selalu dimaki sama orang. Makanya dia batu banget. Iya makanya yang bikin gue paling kesel tuh waktu dia keluar dari rumahnya pindah ke apartemen, tapi dia nggak cerai kan sama suaminya. Karena setelah suaminya kayak ngerasa kayak gue cukup deh, udahlah gue ceraiin aja. Makanya dia berharap suaminya dapet imam yang dia mau. Dan kan lo ngelakuin hal yang nggak diizinin sama suami lo juga itu bukan istri yang baik ya nggak sih? Iya. Kan kalau kita misalnya kita mau izin kemana sama suami, selama alasan suami nggak ngebolehin itu alasannya masuk akal, kayaknya kita mau harus nurut kan. Betul. Even itu kita mau ke rumah orang tua kita kayaknya. Lagian kan suami yang berubah kan lo nya gitu, maksudnya suami lo selalu kayak gitu dari awal pacaran sampai nikah sampai sebelum punya anak sampai punya anak ya memang selalu kayak gitu. Kalau lo belajar terus lo jadi lebih baik ya akan lebih baik kalau lo ngajak suami lo baik. Pura-pura aja kayak sayang temenin aku dong ngaji misalnya gitu. Ya cari cara lo kan kayak istri tuh harus bisa gimana ya ngajak suaminya dengan segala muslihat dan tipu-tipunya. Kenapa dia pede banget ngomongin agama sedangkan ya semua hal yang dilakuin itu tuh terbalikan dengan agama yang diajarin itu. Maka gue kadang kesel gitu kalau jadinya kan yang kayak di komen-komen jadi kan Islamnya yang jelek gitu. Kan pernah ada kata-kata kayak kalau emang lo mau judge gue ya judge gue karena gue nya bukan karena agama gue gitu. Tapi nggak bisa, orang nggak tahu lo, orang tuh taunya agama gitu, ngerti nggak sih? Kayak orang tuh nggak tahu kepribadian lo gimana, jadi yang bisa diserang ya lo ustadz ya agama lo Islam berarti Islam yang jelek kayak gitu. Jadi maksud gue kayak sedih. Jadi lo yang dijudge bukan lo doang, Islamnya juga dijudge. Iya gitu. Semua maksudnya lo tuh kalau lo udah pakai atribut agama, lo tuh jadi brand ambasadornya agama tersebut gitu loh. Jadi kalau seandainya lo enggak kok gue enggak kayak gitu, mau nggak mau pasti orang lain. Iya gitu, maksudnya jangan asal judging orang juga gitu karena bawa agama. Suaminya juga kurang kreatif sih kalau menurut gue. Iya ya. Kalau suami gue bisa bayangin sih kalau misalnya gue kayak gini nih, pasti dia dia juga bakalan belajar agama terus malah jadi setiap hari yang komentarin enggak kamu salah kamu iya counter balik ya counter balik gitu iya kan. sih Enggak kata ustadz ini tuh pasti gue bisa denger nih suami gue ngomong ngebayangin lagi gue bakalan lebih nyelup lagi iya buat materi lebih semua semua gue gitu. aturan suaminya gitu sih. Tapi yang lebih sedih suaminya waktu bilang kayak hubungan gue tuh udah sexless udah yang kayak loveless gitu jadi yang kayak sedih banget sih. Karena kan itu intinya ya menikah. Nah, sekarang di cerita terakhir kayak gini, istri yang malah yang jelek dari tadi suami-suami yang kayak main child. Kata suami-suami yang lain, kita patahkan ceritanya. Cerita suami buruk dengan cerita ini. Tapi emang istrinya big no sih. Masalahnya lo bobo agama, gue sedih kalau agama gue dikatain sama yang maksudnya orang-orang yang ngatain itu gak bakal mau belajar agama lo secara keseluruhan. Mereka cuma bakal ngelihat yang ada di beberapa poin yang aja. menjustifikasi ini dia mereka aja sih. Maka gue paling kesel sebetulnya kalau yang udah bobo agama sih kayak walaupun kita sama-sama Islam tapi kan kita punya pemahaman masing-masing kan. Dan gue tuh berharap banget orang tuh nggak maksain pemahaman yang ada di diri dia tuh ke orang lain gitu kayak lo tuh harusnya berkerudung nanti bapak lo kasih dan Islam tuh nggak pernah maksa orang. Iya gitu. Islam tuh nggak pernah, soalnya di Islam tuh percaya banget apapun yang kejadian itu ya emang udah Allah izinin dan hidayah kayak iman yang itu tuh semua dari Allah, haknya Allah. Jadi kita tuh nggak bisa tuh karena kata Allah yang kita lihat baik belum tentu baik, yang kita lihat jelek itu belum tentu nggak baik gitu loh. Jadi kita nggak boleh tuh namanya ngejudge orang gitu kan, kita tuh nggak pernah tahu dia tuh gimana kehidupannya gimana gitu. Islam tuh agama cinta, nggak ada sayang, tuh yang namanya nggak ih lo salah nggak gitu. Orang-orang tuh kayak banyak ngeputar balikin gitu tuh, kesel banget. Nggak boleh kayak gitu. Apalagi kan ada cerita tuh yang lagi di zaman perang yang
ada dua orang sahabat sama musuhnya gitu kan. Musuhnya nih bener-bener musuhnya Islam banget deh. Terus begitu dia mau dibunuh sama sahabat Nabi, dia bilang asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia sempat gitu tapi tetap dibunuh kan sama sahabat Nabi itu. Dan Nabi Terus marah. begitu dia cerita sama Nabi Muhammad marah kayak, emang kamu tuh dari mana isi hatinya, emang kamu lihat gitu. Iya benar. Itu kan sampai kayak gitu kan Nabi Iya. Muhammad seriusan nggak boleh ngejudge orang. Iya. Jadi nggak boleh. Iya. Saya emang ngeliat orang-orang Islam yang sok alim. Iya gitu, kayak dengan mudahnya tuh bawa agama gitu, tapi kayak lo tuh kayak cuma tahu dari permukaannya aja gitu. Jadi kayak sebenarnya kita nih nggak boleh nih bikin video kayak gini, nanti Nabi Muhammad nggak suka. Kita kan dari tadi ngejudge orang aja nih. Tapi kan ini Yolo niatnya beda. Iya. Niatnya beda. tapi emang maksudnya ini tuh ke bener ya, kayak unek-unekan yang gue punya Iya juga sih, gitu. bener. Soalnya Keresahan ada sih. kok orang sekeliling kita tuh yang kayak gitu, pasti yang kayak Iya. dengan mudahnya ngomong, makanya amal, beribadah, jangan berhenti berbuat baik gini-gini. Tapi di hidupannya dia tuh nggak kayak gitu, gimana sih? Jadinya Iya. kayak yang Dia nggak walk the talk, just talk aja. jangan kayak walk the talk, on the talk kayak gitu, kayak ayam lo petok-petok. Jadi masa jangan karena lo berhijab terus lo kayak lebih ini, jangan karena lo Nggak ngejadiin lo lebih baik dari orang lain lah. jangan pokoknya. cuma karena lo hafal ayat tapi lo ini, jangan maksudnya kayak atau enggak kalau emang kesel banget, kreatif lah, cari cara gimana caranya bisa didengerin orang gitu kan, tanpa harus berkata-kata kasar, ngebentak-bentak. Coba nih misalkan nih, kalau gue jadi lo mungkin approach gue bakalan beda sih. Jadi kayak approach gue kayak gue semakin sayang sama suami, lebih sayang jadi istri yang lebih baik lagi, jadi lebih baik. Pasti suami kan nanya, kok kayaknya kamu beda deh, kamu kok kayak lebih baik sih, kok kamu bisa kayak gitu sih. dari situ dia Kamu mulai iya, aku soalnya ngaji gini-gini. Pasti suami lo juga bakalan mau ngelakuin hal yang sama gitu, daripada lo approach-nya kayak menggurui gitu. Mendingan kayak coba deh efeknya dulu dikasih tahu ke suami lo gitu, dan suami lo pasti ngerasa iya ya kayaknya dia lebih baik deh, dia nah nanti kalau udah ke suami, anak pasti kan ngelihat. iya kayak syiar juga. Anak itu kan nggak usah disuruh-suruh, tapi Mereka dikasih nggak- unjuk iya, aja, langsung mereka dikasih dikasih lihat. unjuk sih, betul. Jadi tolong ya guys, Ya, jangan aduh. gampang ngejudging, please banget. Jadi Karena kalian tuh nggak tahu kehidupan orang tuh kayak gimana. Betul. So please be nice. be nice, be kind. Pergunakan mulut dengan baik, pergunakan mm. ketikan dengan baik gitu loh. Kalian kan nggak tahu seberapa kerasnya orang Struggle mencoba orang. untuk baik-baik aja hari Indeed, ini. yes. So ya nggak ada salahnya juga kok Yes. untuk berbuat baik, berkata-kata baik. Dan satu pelajaran yang gue dapetin dari suami gue tuh soalnya kan gue sebenarnya tuh introvert banget ya, dan suami gue tuh extrovert banget. Dia tuh bisa tuh yang kayak dia lagi makan terus tiba-tiba bisa ngobrol sama orang, ngucapin. Dan pas gue awal-awal jadian sama suami gue tuh, gue selalu bilang, kamu kok mau sih, kok Ngobrol bisa sama sih ngobrol sama orang lain. Ya, kita harus selalu baik sama orang lain, kita nggak pernah tahu kan high-nya kita itu ngebikin mood orang tuh jadi lebih baik. Kalian kan, kalau kita kan nggak tahu harinya dia gimana, struggle-nya gitu. dia Iya, untuk jadi coba untuk bertahan sehari lagi. mungkin Kita dia nggak tadinya mau ngerti. bunuh diri karena kita ngomong hai, terus dia ngerasain ada kindness di orang-orang dan dia nggak putus asa sama orang-orang, akhirnya dia bisa ngejalanin hidup. Kan kita nggak pernah tahu. Which is Makanya ya that's please keep your mouth shut. Kalau Ya. emang lo nggak punya kata-kata yang baik untuk lo keluarin dari mulut lo. Kalau kata Nabi Muhammad apa? Berbicara yang baik atau Iya. berkata baik atau diam. tuh, Nusa, mendingan dengerin lagu Nusa. Oke guys, gimana menurut Cerita kalian hari Oh my ini, God, cerita aja buat kita kita. dibuat trot cuman ya kita tuh harus benar-benar belajar sih sama kehidupan kita ini, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Intinya be nice dulu ya guys, be nice Ya, please. Kalau kalian punya apa yang mau diomongin atau kita diskusi kayak Boleh biasa, tambahin, bisa di tambahin. komen di bawah. Kalau Kalau kalian kalian suka suka video sama ini, kalian bisa like, atau kalian pengen join di community kita, ayo klik subscribe and see you guys on TikTok, Ya, because we kita- have TikTok. Ada akunnya nanti. kita detail di description Atau box. kalian punya cerita yang pingin kita bicarain, Kita juga punya email, nanti kita taruh di deskripsi di kita bawah kirim ini email, ya. nama jelas Oke. dan semuanya. Kita punya apapun yang kalian mau lakuin untuk mari kita interaksi sama mencoba untuk lebih dekat satu sama lain. kita. Yes. Segitu dulu.
See you next week. So, dadah!